orang yang percaya kepada Tuhan, manifestasinya atau wujud nyatanya adalah tidak bersandar kepada pengertian sendiri. Kalau kamu percaya kepada Dia sungguh-sungguh, maka dalam perjalanan hidupmu akan terlihat yang namanya bersandar kepada Dia, bukan bersandar kepada pengertianmu. Kita pun pengertian nih tidak selevel dengan Tuhan. Kita pun hikmat nih tidak selevel dengan hikmat Tuhan. Ya, jadi mau tidak mau memang kita harus bersandar kepada Tuhan. Tidak bisa tidak. Jadi sekali lagi, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, adalah manifestasi atau wujud nyata dari orang yang percaya kepada Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jangan dulu duduk, kita baca Amsal pasal 3. Ayat yang kelima, Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima, kita akan baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. Setelah baca, baru anak-anak teens bisa ke kelasnya. 1, 2, dan 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kurang keras, 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan anak-anak teens ke kelasnya, lalu kalau anak-anak teens sudah ke kelasnya tentu kursi-kursi yang mereka duduk itu kosong dan harus diisi oleh anak-anak youth ya. Jangan ada yang di belakang ya, isi kursi-kursi yang kosong ya supaya penuh ya, maju lagi ke depan tidak apa-apa. Lebih saudara ada di depan jauh lebih baik ya. Shalom. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masih ada di tema besar kita yaitu God first, not last ya. Tuhan yang utama bukan yang terakhir ya. Tuhan prioritas utama kita, Tuhan bukan opsi terakhir kita ya. Kita sedang membahas tema ini dan kita sudah ada di part yang ketiga atau bagian yang ketiga. 2 di antaranya adalah pembahasan yang dibahas oleh saya sendiri dan teks yang kita pakai dalam pembahasan ini adalah Amsal pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Dan minggu yang lalu saudara ya, minggu yang lalu saya sudah membahas frasa yang pertama Amsal pasal 3 ayat 5. Di frasa yang pertama atau bagian A-nya adalah percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Saya sudah bahas percaya kepada Tuhan, saya juga sudah bahas dengan segenap hati. Nah dari frasa pertama ini saudara muncul poin yang kita bahas yang minggu yang lalu adalah orang yang menempatkan Tuhan sebagai yang pertama pasti menunjukkan kepercayaannya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jadi kalau Tuhan menjadi prioritas utama kita, Dia prioritas utama kita bukan opsi terakhir kita, maka dalam perjalanan hidup kita saudara Dia yang kita percayai, bukan diri kita, bukan manusia siapapun tidak, tapi Tuhan yang kita percayai dalam hidup kita. Dan banyak teks saudara-saudara yang kita sudah pakai dan salah satu teks juga yang mendukung ya tentang God first not last adalah Matius pasal 6 ayat 33. Di situ firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Kata dahulu di situ dari kata Yunani proton. Kata Yunani proton memiliki pengertian pertama atau yang terutama. Amin, saudara. Jadi Tuhan tuh yang utama, Dia yang terutama, Dia prioritas kita, bukan opsi terakhir. Suka toa dulu, sukana putus dari pacar dulu, baru datang di Tuhan mengaku menangis pada selama ini ya. Tidak pernah datang ibadah, gara-gara pacaran ya, mulai jauh dari hadirat Tuhan, mulai pacaran, mulai jauh dari pelayanan, mulai pacaran orang kasih jatuh, susun bisa leh. Nah saya berharap di sini tidak boleh begitu ya. Makanya carilah pasangan yang betul-betul bukan jadi beban doa, partner doa. Nah, dari poin 1 itu saudara-saudara ya, yang saya bilang orang yang menempatkan Tuhan sebagai pertama, yang pertama prioritas utama pasti menunjukkan kepercayaannya kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan minggu yang lalu dimulai dari kata percaya yang kita bahas. Amsal pasal 3 ayat yang kelima bilang percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan saya bilang kata percaya di situ ya, kata percaya di situ dari kata Batak saudara-saudara. Kata Batak itu saudara-saudara itu adalah bentuk imperatif atau bentuk perintah saudara-saudara ya, yang berarti
percaya dengan penuh keyakinan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Atau bisa dikatakan sebagai mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan karena Dia pencipta, kita ciptaan. Bagaimana mungkin kita yang ciptaan, kita yang rapuh ini bisa mengatur hidup kita sendiri, ya? Bagaimana kita bisa menjalani hidup ini tanpa bergantung kepada pencipta? Tentu itu tidak bisa. Kita harus bergantung kepada pencipta kita. Dia Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Semua area hidup kita, kita harus percayakan semua pada Tuhan. Bukan hanya satu area, semua area. Makanya minggu lalu saya bilang Charles Bridge, dia bilang begini, saudara. Charles Bridge, dia bilang bahwa iman sejati tidak memilih area tertentu untuk diserahkan kepada Tuhan. Sekali lagi, iman sejati tidak memilih area tertentu untuk diserahkan kepada Tuhan. Tetapi mencakup seluruh kehidupan. Tidak ada bagian hidup yang berada di luar pemerintahan Allah. Kalau tidak ada bagian hidup yang berada di luar pemerintahan Allah, saudara, maka tidak bisa tidak bersandarlah pada Tuhan. Tidak bisa tidak berserah kepada Tuhan. Tidak bisa tidak bergantung pada Tuhan. Amin, saudara. Itu bagian yang pertama. Nah, hari ini saudara, kita akan melanjutkan di frasa yang kedua. Masih di ayat 5 dari Amsal 3, saudara. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Frasa yang kedua bilang begini, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita akan fokus kepada dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Maka yang kedua, ya, yang merupakan poin kedua bagi kita, ya, seturut frasa yang kedua Amsal 3 ayat 5, yaitu orang yang menempatkan Tuhan sebagai yang pertama tidak akan bersandar pada pengertiannya sendiri. Sekali lagi, orang yang menempatkan Tuhan sebagai yang pertama, yang utama, prioritas utama dalam hidupnya, tidak akan pernah bersandar kepada pengertiannya sendiri. Perhatikan saudara bahwa ayat yang ke-5b ini atau frasa yang kedua ini, ya, dari Amsal 3, ini adalah manifestasi atau wujud nyata dari orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan, manifestasinya atau wujud nyatanya adalah tidak bersandar kepada pengertian sendiri. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya itu percaya kepada Tuhan, tapi harus dibuktikan kepercayaanmu itu. Kalau kamu percaya kepada Dia sungguh-sungguh, maka dalam perjalanan hidupmu akan terlihat yang namanya bersandar kepada Dia, bukan bersandar kepada pengertianmu. Meskipun hari-hari ini banyak orang yang lebih bersandar kepada pengertian sendiri, saudara, daripada Tuhan. Kita pun pengertian nih tidak selevel dengan Tuhan. Kita pun hikmat nih tidak selevel dengan hikmat Tuhan. Ya, jadi mau tidak mau memang kita harus bersandar kepada Tuhan. Tidak bisa tidak. Jadi sekali lagi, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri adalah manifestasi atau wujud nyata dari orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang hidup percaya kepada Tuhan yang wujud nyatanya, ya, adalah tidak bersandar kepada pengertian sendiri itu, saudara. Dalam kehidupannya tentu dia pasti mengandalkan Tuhan. Makanya kalau saudara baca di dalam Yakobus pasal 4, Yakobus pasal 4 ayat 15. Yakobus pasal 4 ayat 15 bilang begini, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ya. Lalu ayat 16, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dalam kesombonganmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Karena ada orang yang tipe kayak begini, saudara. Dia pikir, oh saya akan pergi ke kota anu, kota yang akan saya tuju, saya akan buat ini, saya akan buat itu, tanpa di dalamnya ada satu hidup yang bersandar pada Tuhan. Coba dimulai dari ayat 13. Di ayat 13 dikatakan begini, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Jadi ini teguran bagi orang-orang yang merasa diri hari esok tuh dia punya. Ya, orang-orang yang merasa bahwa dia bikin apa saya berhasil, ini teguran bagi dia. Lalu ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Itu bicara apa? Bicara kerapuhan kita. Hidup kita ini kayak uap. Nah kalau hidup kayak uap, nah jangan bikin diri kayak jago. Jangan bikin diri seolah-olah tidak butuh Tuhan. Tidak boleh, saudara. Hidup kita seperti uap, saudara. Kita butuh Tuhan dalam hidup ini. Lalu ayat 15.
Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, ini keren. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Lalu ayat 16, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Untuk hal apa saja yang kita lakukan dalam hidup ini, saya harus kasih tahu saudara, belajar andalkan Tuhan dalam hidup ini. Anda boleh pintar ya, tapi bersandarlah kepada Tuhan. Jangan sombong dan merasa dirimu paling hebat lebih dari orang lain. Jangan, nanti hancur saudara-saudara. Amin. Setiap keputusan yang saudara buat, pastikan keputusan itu ya adalah keputusan yang di dalamnya Tuhan berkenan. Artinya bahwa Anda berdoa, artinya bahwa Anda tanya Tuhan dulu. Bukan langsung-langsung saja, termasuk dalam hal cinta. Nah itu, termasuk dalam hal terima seseorang menjadi pacarmu. Juga jangan terburu-buru hanya karena hidungnya tinggi, hanya karena dia punya baju bagus, hanya karena dia orang kaya, hanya karena dia cantik, hanya karena dia ganteng. Itu yang Anda fokuskan. Jangan hanya fokus di situ. Tanya Tuhan dulu, dia kok bukan. Anda tidak tanya Tuhan, ayo Tuhan di belakang. Yang penting maju dulu. Weh, ini kalau sudah pacaran dan dia, orang bilang apa? Ya tuh, pas pacaran begini lu dilukai, luka baru mulai datang sini. Beta terluka kak, memang kau tahu satu tuh memang otak sun betul. Kenapa lu jumustar sampat pilih dia? Begitu ya. Jadi tanya Tuhan dulu saudara, jangan langsung buat keputusan saudara ya. Lalu yang berikut ya, orang yang hidup percaya kepada Tuhan yang wujud nyatanya ya adalah tidak bersandar kepada pengertian sendiri itu saudara. Dalam kehidupannya tentu dia pasti berelasi dengan Tuhan. Berelasi dengan Tuhan itu penting saudara ya. Di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 ya. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Wujud nyata dari orang yang memprioritaskan Tuhan dalam segala hal, saudara ya. Relasi dengan Tuhan tidak boleh putus. Dia harus punya relasi yang intim dengan Tuhan ya. Dalam hidup ini siapa yang tidak pernah khawatir? Dalam hidup ini siapa yang tidak pernah takut? Saya tanya, siapa yang tidak pernah takut? Siapa yang tidak pernah khawatir? Anda bersaksi di depan, Anda terlalu jago. Kalau saya tidak, saya takut dan saya khawatir. Justru karena saya takut, saya khawatir lah. Di situ saya tahu bahwa tangan Tuhan yang bisa topang saya. Amin. Kita ini masih manusia nah saudara. Tapi pada saat kita khawatir, pada saat kita takut, Alkitab bilang begini, nyatakanlah dalam segala hal. Ya, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Maksudnya adalah punya relasi dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini penting saudara. Juga di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Mazmur 37 ayat yang kelima juga bilang begini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Maka ia akan bertindak. Saudara diberkati oleh Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Apa yang menjadi persoalanmu. Apa yang menjadi pergumulanmu. Apa yang menjadi beban doamu. Saya percaya tempat ternyaman di bawah kolong langit ini adalah di dalam Tuhan. Amin. Dia Tuhan yang tidak hanya sekedar melihat setiap pergumulan kita, tapi dia Tuhan juga yang bertindak dan menolong setiap kita. Nah, mari kita fokuskan dulu saudara-saudara di kata bersandar. Di Amsal pasal 3 ayat 5, ya frasa kedua, di situ dikatakan bahwa janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, saudara, kata bersandar dalam bahasa Ibrani itu dia menggunakan kata sya'an. Nah, kata sya'an ini saudara memiliki arti dasar saudara, yaitu bersandar pada sesuatu untuk menopang tubuh ya, bertumpu, mengandalkan, menaruh beban pada sesuatu, menggantungkan rasa aman kepada seseorang atau sesuatu. Itu pengertian dari kata bersandar, dari bahasa aslinya adalah sya'an saudara. Jadi gambaran yang dipakai kata bersandar ini seperti seseorang yang menopangkan dirinya kepada sesuatu, bisa pohon kah, bisa kayu kah, ya, tongkat kah, tembok kah, atau seseorang kah. Ya. Jika penopangnya kuat, ia tetap berdiri. Jika rapuh, saudara, ia akan jatuh. Itu pengertian dari kata bersandar, saudara. Nah, di frasa kedua ini, saudara, kalau kita baca Amsal pasal 3 ayat 5, itu dimulai dengan kata jangan, ya. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kata jangan, saudara, itu adalah kata larangan.
Ya, kata jangan itu adalah kata larangan, saudara. Ya, tidak boleh bersandar berarti tidak boleh bersandar kepada pengertianmu sendiri. Karena seandainya kita melakukannya, maksudnya adalah bersandar kepada pengertian kita sendiri. Karena pintar, ya, karena hebat, ya, karena kreatif, karena mampu, bisa, ya, dan lain sebagainya. Kita bersandar di atasnya, saudara. Maka tentu kita pasti hancur. Kenapa kita pasti hancur, saudara? Ya, tentu karena kita adalah manusia yang rapuh, saudara. Saya sudah angkat tadi Yakobus pasal 4 ayat yang ke-13. Di bagian lain misalnya perjanjian lama. Mazmur 103 ayat yang ke-14. Ya. Jangan tunjukkan ini dulu karena belum. Toh. Tunjukkan ayat saja ya. Mazmur 103 ayat 14 bilang begini. Sebab dia sendiri tahu apa kita. Tuhan tuh tahu siapa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Saudara baca itu ayat. Sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Ini debu-debu yang sekarang mulai pakai jaket biru dan putih. Ini debu-debu sekarang yang mulai pakai sepatu mahal bermerek. Lu mau pakai baju mahal seperti apapun, sepatu mahal seperti apapun, lu debu. Maksudnya adalah jangan sok-lah dengan pencipta kita. Karena dia sendiri tahu apa kita, dia ingat bahwa kita ini debu. Lalu ayat 15. Ayat 15, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Ayat 16, apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Sekali lagi ini bicara tentang kita ini rapuh. Nah bagaimana mungkin kita yang rapuh, saudara ya, berdiri di atas pengertian kita sendiri ya, bersandar kepada pengertian kita sendiri, pasti selesai, pasti hancur, saudara. Karena kita ini rapuh. Satu-satunya tempat yang tidak rapuh, satu-satunya tempat yang kuat, satu-satunya tempat yang bisa memberikan kenyamanan bagi kita, ketenangan bagi kita cuma Yesus Kristus, cuma Tuhan, tidak ada yang lain. Bergantunglah kepada Tuhan. Ada juga di dalam Yesaya 40 ayat 6 sampai 8. Yesaya 40 ayat 6 sampai ayat yang ke-8 Tuhan bilang begini. Ada suara yang berkata, berserulah, jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia, sudah lihat ini. Seluruh umat manusia adalah seperti apa? Rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Ayat 7. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan mengembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Di ayat ini kita bisa lihat kebesaran Tuhan dan di saat yang sama kita bisa lihat kefanaan manusia. Kita bisa lihat kebesaran Allah dan di saat yang sama kerapuhannya manusia. Sudah lihat, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Lalu ayat yang ke-8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Sudah lihat, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, kalau dengar firman, berikan perhatian, fokus. Ya, saya percaya, saudara, bahwa saudara pulang, ya, pasti mendapatkan pemahaman yang baru. Tidak sekedar pemahaman, tapi kekuatan dari firman Tuhan. Jadi, saudara, makna dari Amsal pasal 3 ayat 5, ya. Jadi makna dari Amsal pasal 3 ayat 5b, ya, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, artinya bukan jangan berpikir, jangan menggunakan akal budi. Kan kita harus pakai juga akal budi kan. Kalau kita bandingkan dengan Matius 22 ayat 37, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Berarti harus pakai akal budi juga, saudara ya. Jadi sekali lagi, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, itu bukan berarti jangan berpikir ya, jangan menggunakan akal sihat kita, jangan menggunakan akal budi, jangan belajar. Bukan begitu. Lalu apa maksud Amsal 3 ayat yang ke-5? Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini maksudnya adalah jangan menjadikan pemahamanmu, pengertianmu, kepintaranmu sebagai penopang utama dalam hidup. Kenapa? Karena penopang utama dalam hidup itu Tuhan. Pemahamanmu, pengertianmu, kepintaranmu itu juga berasal dari Dia. Dia sumber pemberiannya. Dia sumber hikmatnya. Amin, saudara. Itu maksudnya bukan, oh jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, berarti kau tuh usah pakai ketompo otak. Jadi lu mau pakai apa? Lu mau pakai lu otak, kan lu juga mengasihi Tuhan dengan akal budi. Begitu, dengan kekuatanmu, saudara. Ya, ini bermaksud ya bahwa jangan menjadikan pemahaman kita, pengertian kita, kepintaran kita sebagai penopang utama dalam hidupmu. Tidak, penopang utama dalam hidup kita itu Tuhan. Karena jika itu dilakukan,
karena Anda pintar, ya, karena Anda mampu melakukan sesuatu dan Anda bilang tanpa beta pasti hancur. Tanpa beta youth pasti hancur. Tanpa beta punya kreativitas, emisi youth dan teens pasti selesai. Tanpa beta ada di situ, pelayanan tidak jalan. Itu tidak boleh begitu. Tidak boleh, tidak boleh. Pakai saja tidak pernah ngomong begitu kok. Tidak boleh. Karena saya tahu bahwa tanpa ada saya di sini pun, ini youth akan tetap jalan. Akan tetap jalan. Saya tidak hebat apa, Tuhan yang hebat. Amin kok. Belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, jangan coba-coba bersandar pada kepintaran, nanti lu selesai, hancur. Kamu pintar, tapi kalau tidak ada Tuhan, sedikit lu selesai. Kalau son jahat ya, mau apa leh? So, pasti kalau tidak ada Tuhan dalam hidup. Ya, jangan sombong, semua dari Tuhan. Makanya kalau kita melihat kisah Raja Nebukadnezar, itu raja sombong sekali ya. Raja yang sombong sekali, dia pikir ini semua kemegahan, kesuksesan, dan apalah pokoknya satu yang luar biasa itu berasal dari dia. Jadi dia sombong sekali, saudara. Sampai pada akhirnya Tuhan turun tangan langsung pukul dia. Ya, coba kita lihat Daniel pasal 4 ayat 30 sampai 33. Daniel pasal 4 ayat 29. Daniel 4 ayat yang ke-29. Sebab setelah lewat 12 bulan ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana Raja Babel. Jadi istana Raja Babel ini saudara dia pikir ini semua nih dia semua yang melakukan. Jadi dia sombong begitu ya. Lalu ayat 30. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Coba saudara baca baik-baik, saudara coba perhatikan baik-baik ya. Kata per kata, lihat kalimat ini sombong atau tidak? Sombong saudara, berkatalah Raja Nebukadnezar, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Bangunnya tidak apa-apa, tapi kemuliaannya harus untuk Tuhan. Tapi kalau saudara baca di sini, kemuliaan kebesaranku bukan Tuhan. Nah ini Tuhan paling jengkel orang sombong begini. Itu pasti lu selesai, pasti hancur. Mau apapun saudara ya yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini saudara ya, dari satu pencapaian kepada pencapaian yang lain. Ingat baik-baik itu Tuhan. Jangan pernah kemuliaan untuk sendiri, kebesaran untuk sendiri. Sama kini Raja Nebukadnezar dia bilang apa? Yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Sombong mati. 31. Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Ini kerajaan son lu yang pegang lah, kira-kira begitu. Ayat 32. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Padahal sebelumnya, hidup enak. Tapi sekarang ya, hidup di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Padahal selama ini bukan makan yang begini dong. Ya. Bukan makan rumput, maka enak. Dia mau makan apa saja. Ya, kita bawa dalam konteks sekarang mau sushi apalagi. McD apalagi, KFC apalagi yang dia tidak bisa beli kok dia makan. Kok dia orang berpunya. Tapi saudara lihat di sini karena sombongnya Tuhan bilang begini, kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu hingga engkau mengakui bahwa yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Dia mau kasih siapa urusan dia. Saya hanya mau kasih tahu saudara, kalau sombong ada hukuman bagi kita. Ini kan bentuk hukuman bagi Raja Nebukadnezar. Lalu 33. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu dan tubuhnya basah oleh embun dari langit sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali dan kukunya seperti kuku burung. Dia sudah terurus lagi, sebelumnya tentu terurus, ada di tempat yang nyaman, begitu otomatis dia terurus, gagah, luar biasa, tapi sombong bongkar jasa, sudah lihat, hancur. Kalau lu sombong dengan Tuhan pasti selesai. Belajar untuk menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidupmu. Bukan yang lain. Tuhan yang utama. Sebelum dia pukul saudara. Karena memang orang sombong tuh bukan manusia yang akan melawanmu. Lu pun sombong tuh Tuhan turun tangan langsung. Karena Yesaya 2 ayat 17 bilang begini. Yesaya pasal 2 ayat 17.
Cepat, Yesaya 2 ayat 17, manusia yang sombong akan ditundukkan. Saudara lihat ini ayat. Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Amin. Kok saudara? Aduh, saudara baca ini ayat. Orang yang sombong ditundukkan. Akan direndahkan oleh siapa? Tuhan langsung. Jangan pernah sombong dengan Tuhan. Saya sudah pernah cerita ada beberapa anak-anak di Brasil mabuk-mabukan saudara-saudara. Lalu mereka ingat mereka pun teman, ya mereka pergi jemput. Tapi jemput dalam keadaan mabuk temannya. Ya, lalu mereka mau jalan, ya orang tua dari teman mereka ini bilang ya, hati-hati dalam perjalanan, kalau bisa berdoa dulu biar Tuhan menyertai. Saudara tahu mereka bilang apa? Kami tidak butuh Tuhan. Tuhan itu layaknya di bagasi. Dan waktu mereka keluar terjadi kecelakaan luar biasa dan semua mati. Betul, kecelakaan besar semua mati. Mobil hancur, tapi anehnya yang hancur itu hanya dari bagian depan sampai bagian tengah saja. Bagasi aman. Kenapa aman? Yesus tadi di mana? Bagasi. Itu kan sombong sekali. Saya berharap kita tidak seperti itu. Karena kalau sombong dengan Tuhan, kita pasti hancur. Saudara, karena Amsal 16 ayat 18. Amsal 16 ayat 18 bilang begini. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kalau dalam terjemahan yang lain, misalnya bahasa Indonesia sehari-hari, dia bilang begini. Kesombongan akan mengakibatkan kehancuran. Keangkuhan mengakibatkan keruntuhan. Jadi belajarlah untuk menjadi orang yang apa-apa Tuhan, yang sombong. Semua bagi kemuliaan Tuhan. Ya, kalau saya bandingkan dengan Salomo dalam Mazmur 127 ayat 1, keren. Salomo bilang, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Ya, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Salomo mau bilang, semua tentang Tuhan. Amin, saudara. Saya berharap dalam hidup ini anak-anak muda semua tentang Tuhan. Mau pencapaian apapun dalam hidup ini, semua tentang Tuhan. Karena Dia yang izinkan itu terjadi. Ya, dari sisi kita harus berusaha terus melakukan bagian kita. Dari sisi Dia pasti memberkati setiap kita. Jadi ingat ya, lebih baik bersandar kepada Tuhan yang memberi kekuatan daripada bersandar kepada diri sendiri yang membawa kepada kehancuran. Ya, lebih baik bersandar kepada Tuhan yang memberi kekuatan daripada bersandar kepada diri sendiri yang membawa kepada kehancuran. Ya, banyak contoh di Alkitab. Misalnya kalau kita pernah dengar saya bahas ya bangsa Israel di dalam Yosua pasal yang ke-7 ya, waktu mereka itu kalah dari orang-orang Ai. Tapi sebelumnya di Yosua pasal 6 dong menang lawan orang-orang Yeriko. Tapi sampai di Ai yang lebih kecil dari Yeriko justru mereka kalah saudara ya. Dan kalau kita baca dengan baik memang penyebab utama dari kekalahan Yosua dan bangsa Israel itu adalah dosa Akan. Di dalam Yosua pasal 7 ayat 1 ya. Yosua pasal 7 ayat 1, tetapi orang-orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Jadi memang penyebab utama kekalahan mereka adalah dosa. Dosa menjadi penyebab. Makanya dosa itu harus diselesaikan karena dosa merusak persekutuan kita dengan Allah seturut Yesaya 59 ayat 1 dan ayat yang kedua. Jadi dosa itu harus dibereskan saudara. Makanya kalau saudara baca di ayat yang ke-20 dikatakan. Coba ayat 20. Ayat 20 dari Yosua pasal yang ke-7 ayat yang ke-20. Yosua pasal 7 ayat yang ke-20. Lalu Akan menjawab Yosua katanya, benar akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku. Ya, coba ayat 12 lagi dikatakan. Ayat 12. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Karena dosa inilah saudara, dosa Akan yang mencuri inilah yang mengakibatkan Yosua dan bangsa Israel kalah melawan orang-orang Ai. Berarti dosa itu serius. Dosa harus dibereskan saudara. Ya, tidak boleh Anda pegang terus. Kalau Anda pegang terus, bagaimana Anda mau mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidupmu? Tidak bisa. Saudara diberkati oleh Tuhan. Ya, lalu kalau kita perhatikan lagi saudara ya bagian ini ya, memang kalau kita baca pasal 7 ini ya,
penyebab utamanya ada pada dosa. Tapi kalau kita baca baik-baik, saudara, memang tersirat dari teks ini bahwa mereka itu tidak andalkan Tuhan. Kalau saudara baca dari ayat 1, Yosua pasal 7, ayat 1 sampai seterusnya, tidak ada mereka berdoa kok tanya Tuhan dulu. Ini seandainya, saya pakai pemikiran saya. Seandainya, saudara, ya memang betul mereka bikin dosa. Tapi mereka mungkin berdoa minta keputusan Tuhan. Mungkin saja Tuhan bilang, akan tuh ada pencuri. Ada pencuri barang yang dikhususkan. Kalian pasti kalah, kira-kira begitu. Tapi kalau kita baca di sini tidak ada mereka berdoa kok tanya Tuhan. Kalau sebelumnya, saudara, ya Tuhan berfirman kepada mereka, dan saya percaya kalau Tuhan berfirman ada satu relasi yang luar biasa. Tapi masuk di pasal 7 tidak ada sama sekali, tidak ada. Mereka tidak tanya Tuhan, Tuhan karena dengan orang-orang Ai ini, bagaimana kita harus menumpas orang-orang Ai, keputusan seperti apa. Mereka tidak tanya Tuhan, mereka pikir Yeriko yang besar saja tumbang kok. Ya Yeriko yang besar saja selesai kok, kami punya pengalaman. Ai ini kecil, gampang, itu pasti gampang untuk dikalahkan. Tapi saudara lihat, mereka tidak tanya Tuhan. Nah, ini saya mau bawa saudara untuk memahami bahwa dalam hidup ini belajar untuk mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan dan jangan bersandar kepada pengertian kita. Nanti berat saudara diberkati oleh Tuhan. Ya, juga di pasal 9, ya. Di pasal 9 dari Yosua, pasal 9 itu saudara ya, setelah mereka berhasil kan ayat 7 mereka kalah, tapi ayat 8 Tuhan berkenan menyertai mereka, mereka menang lagi. Jadi kemenangan yang sesungguhnya ya adalah kemenangan yang disertai oleh Tuhan. Saudara mau menang tanpa Tuhan? Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Mau menang dalam hidup ini? Mesti berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau tidak, tidak bisa. Jadi ayat 8 mau menang. Berhasil tumpas Ai. Masuk di ayat 9 ulang lagi. Dosan tanya Tuhan. Ya. Orang-orang Gibeon ini kan datang saudara ya, lalu orang-orang Gibeon ini mulai putar dong, main otak dengan dong, ya kira-kira begitu. Bahwa dong nih dari negeri yang jauh sana, jadi dong putar sang ini Yosua dan bangsa Israel, akhirnya dong karena tipu, saudara, dong karena tipu. Tapi memang persoalan utamanya adalah tidak tanya Tuhan, saudara. Coba kita baca Yosua pasal 9 ayat 12 sampai ayat 16. Yosua 9 ayat 12 sampai ayat 16. Inilah roti kami, ini cerita panjang, jadi kalau saudara mau apa baca di rumah nanti. Waktu saya habis ya. Inilah roti kami masih panas ketika kami bawa sebagai bekal. Pada ini putar balik. Dong ini main otak supaya dong diterima. Karena kalau dong mau lawan Yosua dan bangsa Israel tidak mungkin menang. Kenapa? Tuhan yang menyertai dong. Inilah roti kami masih panas ketika kami bawa sebagai bekal dari rumah. Pada hari kami berangkat berjalan mendapatkan kamu. Tetapi sekarang lihatlah telah kering dan tinggal remah-remah belaka. Ayat 13. Inilah kirbat-kirbat anggur yang masih baru ketika kami mengisinya. Tetapi lihatlah telah robek dan inilah pakaian dan kasut kami. Semuanya telah buruk-buruk karena perjalanan yang sangat jauh itu. Coba lompat di ayat 15. Di ayat 15. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka. Artinya Yosua terima dong. Padahal Yosua dong nih karena tipu dan dong. Tapi inilah saudara dong putar balik akhirnya bikin Yosua juga percaya. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Lalu ayat 16. Tetapi setelah lewat 3 hari sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengarlah oleh mereka bahwa orang-orang itu tinggal dekat dengan mereka, bahkan diam di tengah-tengah mereka. Dong putar balik, dong itu dari satu tempat yang jauh. Makanya ini roti yang awalnya panas sudah jadi dingin, sudah jadi kering karena kau dari tempat yang jauh. Jadi dong ini karena putar kira-kira begitu. Tapi ya penyebab utamanya memang karena tanya Tuhan. Saudara lihat di ayat 14. Ayat 14 sebagai bagian penting. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu. Maksudnya orang-orang Gibeon. Tapi saudara lihat ini. Tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Berarti keputusan Tuhan itu penting. Dalam hal apa saja yang kita lakukan, dalam pekerjaan, dalam setiap usaha kita, apa saja. Memang kita perlu bergantung pada Tuhan, meminta keputusan Tuhan. Karena seringkali keputusan kita itu salah dan menyakiti Tuhan. Keputusan Tuhanlah yang terbaik. Mereka tidak minta keputusan Tuhan, mereka tidak tanya Tuhan. Mereka tidak bersandar pada Tuhan. Pada akhirnya don't terima orang Gibeon. Hanya apa? Karena tipu kan saudara-saudara. Nah di sini saya perlu ingatkan satu quotes yang pernah saya sampaikan kepada saudara beberapa tahun yang lalu bahwa tidak semua orang yang mendekat itu punya agenda dan tujuan yang benar. Terkadang mereka hanya ingin memanfaatkanmu. Jadi waspadalah. Amin saudara. Karena orang Gibeon ini putar balik. Dong bilang lu dari tempat yang jauh. Padahal dari tempat dekat. Dong hanya main otak. Hati-hati saudara, hati-hati.
Saudara jangan cepat dibodohi. Baru lihat laki-laki hidung tinggi, diam-diam, soneba omong. Coba cek, dia sendiri bisu. Maksudnya dia sendiri omong, asik, cool. Langsung saudara membuat kesimpulan bahwa ini laki-laki paling baik sedunia. Kenapa? Cool. Nona lain lewat dia akan pernah lihat. Dia akan hanya lihat beta. Itu karena ada lu bodok, makanya begitu. Lu soalnya ada di lihat lain. Begitu kan? Jadi dia baru lihat ini laki-laki sudah diam, cool, dia bilang ini terbaik. Padahal Tuhan bilang bukan itu. Tuhan lebih pilih itu satu yang cerewet, tapi dia cerewet itu kebenaran. Cerewet yang baik, begitu. Tapi lu bilang besok beta begini apa? Padahal dia yang baik. Tuhan bilang dia itu, bukan ini satu yang kelihatan cool mah. Kulkas, maksudnya dia terlalu banyak cool sampai itu hanya awal-awal. Namanya kalau pacaran tuh semua manis. Semua manis, saudara mau ambil sendok, apa? Sendok saudara yang ambil. Apa? Piring, dia yang ambil. Masin piring, lap saudara. Padahal dia pakai tisu yang dia lap muka, kasihan. Ya sama saja, jadi jangan terlalu percaya saudara ya. Sunika baru lihat nanti yang sesungguhnya keluar ya. Lu bangun tidur ya, pacaran tuh dia make up tuh angin ribut pun. Angin ribut sampai muka dan leher beda. Saya berharap saudara antara muka dengan leher itu mesti sama. Nanti pas nikah lu bangun pagi lu lihat Yesus Kristus. Kan dia sering pakai make up lah. Dia kata mulut dia make up mati pung. Nikah perlu lihat yang sesungguhnya ya. Jadi hati-hati ya, tidak semua orang yang mendekat ya dengan kamu itu punya agenda dan tujuan yang benar. Seringkali mereka mendekat dengan kamu itu hanya memanfaatkanmu, meskipun tidak semua. Tapi seperti cerita orang Gibeon dan Yosua dan juga bangsa Israel ya seperti itu. Putar balik selalu karena makan, kira-kira begitu ya saudara. Beda dengan seorang yang bernama Yosafat. Aduh ini saya tidak bisa selesaikan. Minggu depan kita sambung ya. Beda dengan Yosafat saudara ya. Raja Yosafat ini keren dalam 1 Tawarik 20 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Wah ini keren Raja Yosafat. Kenapa saya bilang keren ya? Dia ada di dalam situasi yang sangat-sangat sulit, mau diserang, ya, dikepung oleh bangsa-bangsa lain. Tapi ini raja, saudara, bukan lari kepada strategi perang untuk melawan musuh, tapi larinya kepada Tuhan dan itu keren. 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Ayat 2. Datanglah orang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Lalu ayat 3. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk apa di situ? Mencari Tuhan. Ia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Secara pribadi sebagai seorang Raja Yosafat, Alkitab mengatakan dia takut. Tapi dia cari Tuhan. Takut membuat dia untuk mencari Tuhan, saudara. Lalu luar biasanya dia serukan kepada seluruh Yehuda. Kepada orang-orang yang dia pimpin supaya apa? Berpuasa. Ayat 4. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Wah ini pemimpin yang sungguh luar biasa. Pemimpin yang menunjukkan bahwa dalam hidup ini ya kita butuh Tuhan. Dan kita butuh pemimpin yang model begini. Saudara diberkati. Lalu di ayat 12. Di ayat 12 menarik. Di ayat 12 dikatakan begini. Dalam doanya. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang untuk menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Ini menarik, ini kalimat. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saudara lihat, dalam situasi yang sulit, dikepung, ya, diserang oleh bangsa-bangsa lain, saudara. Dalam keadaan ini dia bilang, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepada Tuhan. Ini penting, saudara. Ini penting dalam hidup ini. Mata kita tertuju kepada Tuhan. Tidak ada yang lain selain Tuhan yang bisa tolong kita. Amin. Saya tidak tahu, ini cerita tentang Raja Yosafat. Saya tidak tahu saudara ini ada mengalami apa dalam hidup. Pergumulan apa, tantangan apa, masalah apa yang saudara hadapi dalam hidup ini. Ingat saudara-saudara, mata kamu harus tertuju kepada Tuhan. Karena dia satu-satunya pribadi yang mampu menolong setiap kita.
Amin. Raja Yosafat keren dan jujur, saudara, kita butuh pemimpin model begini, saudara, yang cari Tuhan. Bahkan serukan kepada orang-orang yang dia pimpin untuk cari Tuhan, berpuasa. Saya berharap gubernur ya begini, gubernur yang cari Tuhan. Saya berharap wali kota yang cari Tuhan. Saya berharap bupati yang cari Tuhan. Mesti belajar dari Yosafat yang cari Tuhan. Amin kok. Jadi bersandar kepada Tuhan berarti mengakui keterbatasan diri dan mencari kehendaknya terlebih dahulu. Ya, pemimpin harus seperti ini. Mesti pemimpin yang cari Tuhan. Mesti belajar dari ini Yosafat nih, Raja Yosafat yang bergantung pada Tuhan. Ya, serukan kepada semua masyarakat, orang-orang yang dia pimpin, saudara, untuk berpuasa cari Tuhan. Nah, itu keren. Kita butuh pemimpin yang seperti itu, saudara, diberkati oleh Tuhan. Ya, saya tidak bisa lanjut lagi. Nanti saya akan lanjut minggu depan di poin yang ketiga. Poin yang ketiga itu berkaitan dengan ayat yang ke-7 itu. Ya, tapi di sini ini kita belum selesai. Nanti baru kita lanjutkan pembahasan kita. Karena ini masih tersisa 15 menit. Tapi saya tidak mau selesaikan. Pelan-pelan saja supaya betul-betul kita kuat di dalam pemahaman yang benar. Ya. Jadi saya berharap kita semua anak-anak muda hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, ibarat seperti seorang anak kecil. Ya, kita juga pernah jadi anak kecil. Ya. Kalau kita langgar jalan, kita tidak tahu seberapa bahayanya waktu kita langgar jalan. Ya. Kita tidak tahu kanan kiri ini bagaimana. Pokoknya kita langgar saja bersama dengan orang tua kita. Kenapa kita langgar, saudara? Karena orang tua kita yang pegang tangan kita. Bersama dengan Tuhan juga begitu, saudara. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi ingat, orang yang percaya pada Tuhan memprioritaskan Tuhan dalam hidup. Tuhan pegang tangan kamu. Kalau Tuhan yang pegang tangan kamu, saya mau tanya, siapa yang bisa kasih hancur kita? Tidak bisa. Jangan kita yang pegang tangan Tuhan. Karena kalau kita yang pegang tangan Tuhan, kadang-kadang kita lepas. Karena nyong ganteng, karena uang, kau bisa lepas. Biarkan Tuhan yang pegang tangan kita. Kalau dia yang pegang tangan kita, masalah, badai, pergumulan, tantangan, apapun berkaitan dengan orang-orang muda, tidak akan bisa menghancurkan kita. Sekali Yesus, tetap Yesus di hidup kita. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa minggu depan.